semuanya, selamat datang di videonya Sipa. Di video kali ini aku mau ngomongin tentang kehidupan setelah lulus SMA. Jadi aku flashback dulu ya buat nyeritain pengalaman aku sekitar 1 tahun ke belakang. Ketika waktu itu kan kayak biasa ya, namanya orang graduation gitu ya, perpisahan ada seneng sama sedihnya. Senengnya ketika kita mau melanjutkan ke studi yang lebih tinggi lagi, dan sedihnya ketika kita harus berpisah sama teman-teman. Posisinya pada saat itu pengumuman SBMPTN itu belum diumumin guys, jadi aku tuh kayak lulus tuh kayak masih bimbang gitu loh, masih mengkhawatirkan kayak jenjang selanjutnya. Pernah gak sih kalian kayak ngerasain abis lulus tuh kayak wah diserbu banyak pertanyaan, entah itu dari keluarga, dari tetangga, ataupun dari orang-orang sekitar. Gak hanya aku aja yang ngerasain kayak pertanyaan-pertanyaan kayak keterima di mana nih, lolos di mana nih. Pasti kalian juga ngerasain nih, apalagi yang lulusnya tahun-tahun kemarin gitu. Momen ketika lebaran, pasti kan kayak silaturahmi ke tetangga-tetangga kan. Itu pasti nih, tiap tetangga, tiap mau mampir ke rumah tuh kayak ditanya-tanya, sekarang mau lanjut kemana nih? Udah lolos apa belum? Gitu. Ya sebenarnya gak ada yang salah sih sama pertanyaan itu, cuma kayak bagi kita yang belum mencapai pencapaian, kesel aja ya dengernya. Itu baru kayak pertanyaan-pertanyaan, belum lagi kayak yang emang ada yang gak suka sama kita tuh kayak ngasih kata-kata yang bikin kita down gitu, yang kayak bikin kita sakit hati. Hal-hal yang kayak gitu tuh emang kayak gak bisa dihindarin gitu loh, kayak akan ada gitu dan akan pasti ada gitu pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh. Entah itu emang nantinya buat bikin mental kita kuat gitu ya, kalau kita mandangnya dari segi yang positif. Kalau yang tadi itu cerita ketika kita lulus dari SMA itu posisinya kita lagi nunggu pengumuman keterima atau enggaknya di suatu perguruan tinggi. Cerita yang kedua, aku memposisikan diri sebagai seorang siswi yang lulus dan memilih jalur yang berbeda. Maksudnya gimana nih ngambil jalur yang berbeda? Kan kalau lulusan SMA kan biasanya dipersiapkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi ya. Pastikan sebagian besar lulusan SMA tuh pasti ngelanjutin ke perguruan tinggi. Nah, lain halnya ketika pada saat itu aku memilih untuk aku mah mau nyari pengalaman dulu, kayak kerja dulu, nanti kuliahnya tahun depan deh. Kan ada orang yang menganggap atau beranggapan ketika kita memilih jalur yang berbeda dari jalur pada umumnya tuh kayak nganggapnya aneh gitu biasanya, tapi nggak semua orang berpandangan kayak gitu. Tips yang bakal aku bagiin ke kalian gitu ya, mungkin impactnya gak bakal terlalu besar, tapi seenggaknya lah ya, mungkin bisa membantu meminimalisir gitu tekanan-tekanan yang kalian hadapi saat ini. Ini juga pernah aku lakuin ketika 1 tahun yang lalu gitu, dan lumayan lah alhamdulillah gitu, seenggaknya kayak bisa nenangin diri sendiri. Yang pertama itu yaitu be yourself gitu, ya udah gitu, jadi diri kalian sendiri, gak usah kayak nyamain kehidupan kita sama kehidupan orang lain, kayak terus-terusan mulu kayak ngebandingin, itu bakal capek gitu. Kayak lebih ke semacam self love, kayak cintain diri kita sendiri. Dengan self love ini biasanya ketika kita mencintai diri sendiri, biasanya kita lebih sering untuk menyibukkan diri sendiri dengan hal-hal yang positif gitu. Jadi kita lebih tahu tentang diri kita sendiri, kita lebih explore tentang apa sih gitu kelebihan, keunggulan atau keunikan dari diri kita gitu, karena setiap pribadi tuh punya keunikannya masing-masing. Yang kedua yaitu gak usah dengerin kanan kiri kalian. Maksudnya apa? Kayak ya udah gitu, gak usah terlalu peduliin omongan orang yang bikin kita sakit hati, kayak bikin kita malah down gitu. Kedengarannya kayak sulit gitu buat gak terlalu peduliin apa kata orang lain gitu. Ini tuh masa dimana kita harus belajar buat bodo amatan gitu.
terhadap hal-hal yang gak perlu dipikirin gitu, gak semestinya harus dipikirin gitu. Jadiin aja gitu omongan-omongan orang yang bikin kita down tuh kayak cambukan ke kita gitu, bahwa kita tuh gak sejelek yang mereka kira dan kita juga gak sebaik yang mereka pikirkan gitu. Ya selagi kita melangkah maju gitu, selagi kita di jalan yang benar gitu, gak ada masalah. Gaya itu fokus memperbesar kapasitas diri kita. Nah, yang poin ketiga ini berhubungan sama poin yang pertama, yang mencintai diri kita sendiri gitu. Karena kita bakal tahu gitu kelebihan atau kelebihan-kelebihan, keunggulan-keunggulan yang ada dalam diri kita gitu. Nantinya kita bakal mengeksplorasi gitu, bakal dikembangin lagi nih bakatnya. Kesimpulan yang bisa diambil itu, setiap orang punya timeline-nya masing-masing, kayak semacam setiap orang tuh punya jalur atau alur ceritanya masing-masing gitu, dan kita gak bisa maksain atau nyamain timeline hidup kita sama orang lain, karena itu akan beda gitu. Jadi fokus aja gitu di jalan, di alur kita, di tujuan hidup kita. Dan satu lagi aku mau bilang gitu, bagi kalian yang saat ini udah lulus SMA, SMK, atau MAN, atau yang 1 tahun lagi bakal lulus, pilihan yang kalian ambil ketika lulus tuh itu pilihan kalian gitu. Intinya mungkin kalian juga udah punya alasan masing-masing gitu, punya alasan ketika kalian memilih untuk kerja, atau mau kuliah, atau mau nunda dulu 1 tahun, atau mau nyari pengalaman dulu. Kalian pasti punya alasan tersendiri. Segitu aja video dari aku, semoga bermanfaat bagi kalian yang punya cerita atau pandangan seputar kehidupan kalian setelah lulus dari SMA. Boleh banget nih kalian sharing di kolom komentar di bawah ini. Yang baru mampir di channel aku, silahkan subscribe untuk mensupport channel ini. Jika kalian suka dengan video ini, boleh banget kalian like. Bila ada salah kata atau salah ucapan, ataupun ada hal-hal yang kurang berkenan di hati kalian, mohon untuk dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you!